Potensi energi baru terbarukan di Indonesia cukup besar saat ini, tapi belum dimanfaatkan secara optimal sehingga perlu upaya untuk meningkatkannya. Program pembangunan infrastruktur fisik energi baru terbarukan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dari Kementerian ESDM diharapkan mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan. Untuk tujuan tersebut, Kementerian ESDM merekrut para pemuda guna melakukan pendampingan pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan bagi masyarakat, khususnya di daerah perbatasan dan pulau terluar. Di pertengahan tahun 2015, sebanyak 3.600 pemuda Indonesia mendaftarkan diri sebagai tenaga pendamping pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan. Hanya 80 peserta yang terpilih dan dilatih dan dibimbing lebih dalam, dan inilah proses pelatihan mereka. Republik ini merdeka bukan karena panitia yang dibentuk, tapi karena sejumlah orang-orang terdidik, orang-orang yang sebetulnya bisa memilih hidup nyaman gitu, memilih berjuang. Itulah yang membuat bangsa ini merdeka dan membuat bangsa ini punya ruh. Tanpa ruh, tanpa penjiwaan, kata-kata tadi nggak akan lahir itu. Lagu-lagu Indonesia Raya, lagu Padamu Negeri, teks proklamasi tidak akan lahir. Dan saya dengan segala tantangannya akan kembali memasukkan ruh itu ke dalam kementerian ini. Mereka dibekali dengan berbagai pengetahuan dan skill, baik fisik maupun mental, sehingga handal dalam melakukan tugasnya di lapangan. Semangat ini mesti digerakkan kembali, karena semakin hari justru situasi makin kompleks dan membutuhkan para pejuang di berbagai sektor, termasuk sektor energi. Jadi saya berterima kasih karena ada sejumlah anak-anak muda yang cerdas karena terpilih dari ribuan orang, kemudian memutuskan untuk tinggal selama satu periode untuk berjuang bersama-sama dengan masyarakat paling sulit kehidupannya. Itu yang kira-kira akan menjadi semangat dari gerakan ini. Pemuda-pemudi tersebut terpilih sebagai peta, penggerak energi tanah air, patriot energi bangsa. Jadi teman-teman semua, Anda di sana itu, ya Anda punya tugas menjadi patriot energi. Tapi jangan lupakan, Anda adalah pembelajar. Manfaatkan ini untuk belajar, ambil hikmahnya. Ketika seorang sarjana berprestasi hadir, maka dia kehadirannya saja sudah memberikan pesan. Kemudian ketika datang ke sana, menggerakkan, dia menjadi bagian dari masyarakat, menyelesaikan masalah bersama-sama. Karena itu saya pesankan pada teman-teman patriot energi, jangan datang untuk menyelesaikan masalah, tapi datang untuk mengajak semua pihak terlibat menyelesaikan masalah. Halo, ini mau persiapan buat ke destinasi selanjutnya, ke Panaruban. Saatnya kita menuju Panaruban buat survival training 1 minggu. Semoga lancar, amin. Orang-orang yang punya kompetensi teknis tapi dia juga mengerti hatinya rakyat, itulah yang mampu menggerakkan rakyat untuk membangun dirinya sendiri. Para peserta diberangkatkan menuju tempat pelatihan bersama-sama. Para peserta akan ditempa dengan berbagai macam pelatihan untuk mempersiapkan mereka dalam menghadapi berbagai macam kendala dan masalah yang akan terjadi di masyarakat. Mereka diharapkan bisa kerjasama dan melebur dengan warga setempat, sehingga setelah diterima oleh masyarakat akan mudah melakukan pendampingan. Dengan perbekalan yang sudah ditentukan, para peserta kembali berjalan menuju tempat pelatihan selanjutnya. Mungkin sudah setengah perjalanan dari kita cuma dibekali hari ini cuma dengan ubi gitu. Ketemu sama teman-teman dari berbagai penjuru Nusantara yang lainnya, terus bisa saling memahami satu sama lain kayak gitu, bisa bangun suatu tim yang solid. Itu tuh sebenarnya nggak mudah. Hari ini untuk kedepannya mungkin nanti sampai nanti malam lebih menantang lagi kayaknya.
Latihan dasar kepemimpinan dan kerjasama tim menjadi agenda utama dalam pelatihan ini. Latihan di dalam hutan dengan berbagai keterbatasan merupakan pelatihan agar kelak mereka siap diterjunkan di daerah yang serba terbatas fasilitasnya. Dengan kesenian, mereka diharapkan bisa mendidik dan menghibur rakyat untuk mendapatkan aspirasi dan apresiasi dari rakyat. Aspirasi seni ini juga melatih para peserta untuk menjadi insan yang kreatif, bisa membaca permasalahan lokal dan menemukan solusinya dengan kondisi dan sumber daya lokal. Sebenarnya esensi dari pembangunan itu ada di diri kita sendiri. Kita menginginkan kondisinya jadi dia lebih baik, bahkan ya kondisi ekonomi resesi ekonomi seperti ini itu tidak akan pernah terjadi. Para peserta juga mendapat pelatihan singkat tentang berbagai macam pengetahuan dan cara menyelesaikan masalah. Pelatihan tentang teknologi informasi dan teknisnya juga menjadi bagian dari kegiatan ini. Dengan dibekali ilmu dari berbagai macam sektor, pelatihan ini diharapkan mencetak sumber daya manusia yang siap menghadapi berbagai macam masalah publik dan menciptakan solusinya, sehingga mereka bisa berdampingan dengan rakyat mewujudkan kehidupan yang sejahtera bagi bangsa Indonesia. Coba tolong dicatat. Saya udah setengah abad lebih, ya. Kalian, oke lah, setengahnya dari saya kurang gitu ya. Bahkan ada orang mau jahat pun sama kalian. Tuhan itu akan menyelamatkan kamu. Kita punya program yang kalau saya sih maksudnya lumayan mulia ya, karena apa yang kita perjuangkan adalah mengisi kekosongan yang PLN dalam hal penyediaan lampu penerangan belum untuk produksi. Saya memang bukan siapa-siapa, tapi kalau Anda adalah seorang yang punya visi besar, terus bekerja, terus aktif, terus berpikir, terus mencari solusi bagi sekelilingnya, dan juga gitu, mau diapakan juga. Jadi kalau saya boleh pesan ke anda semua, lebih baik fokus pada Indonesia ini. Indonesia, lapor siswa Brian sebagai komandan upacara beserta 79 siswa siap menghadapi upacara pelantikan. Laksanakan. Lihatlah dimanapun, peristiwa apapun, sejarah apapun, maka hanya idealisme yang bisa menyelesaikan masalah-masalah tersulit. Dan Anda semua yang berkumpul di sini di bawah bimbingan Farida, Bu Puni, dan teman-teman memilih jalan idealisme itu. Ini artinya selesai dari proses ini, Anda akan punya bekal sebagai pejuang, sebagai patriot yang mampu menyelesaikan masalah-masalah tersulit dalam bidang apapun. Karena yang penting adalah bagaimana si insinyur muda ini datang ke desa, mengajak rakyat untuk berpikir mampu mengatasi persoalan-persoalan yang ada di desa tersebut. Jadi persoalan desa, persoalan daerah itu yang mengatasi harusnya ya orang lokal. Tugas kalian adalah membuat orang desa muncul kesadaran, mampu melihat potensi-potensi yang ada di desa, jadi create passion di dalam society yang mereka akan ditempatkan. Saya berharap mereka sebagai engineer sudah punya capacity yang cukup untuk bertindak bijak di masyarakat, menggunakan sepatunya rakyat, agar mereka yang sudah punya kemampuan berpikir sistematik pakai sepatu rakyat sehingga bisa mensejahterakan rakyat. Seluruh Indonesia. Pamit ya. Indonesia. Rakyat akan bangga padamu. Oleh sebab itu, aku berkata padamu, pilihlah jalan ini.